Baik, apa Bapak Ibu sudah siap untuk kita mulai sesi selanjutnya mungkin ya? Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mungkin Pak Anwar untuk ditampilkan. eh, oh, oh gitu, jadi dari saya yang share screen. Oh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan sudah siap ya untuk sesi selanjutnya dan sudah menginstal aplikasi Anvivo. Jadi untuk sesi 3 ini dengan judul penulisan artikel ilmiah dengan kualitatif data analisis software atau QDES oleh Bapak Dr. Salahuddin SIP, MSI, MPA. Beliau adalah seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Malang dan izinkan saya untuk membacakan biodata beliau. Pak Dr. Salahuddin lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 1 Juni 1987. Pendidikan S1 beliau di Universitas Muhammadiyah Malang, pendidikan S2 juga di Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi ini 2 kali mengambil magister ya Pak ya, yang S2 dengan gelar MPA itu dari Khon Kaen University KKU Thailand, dan pendidikan S3 doktor beliau dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pekerjaan beliau saat ini sebagai dosen tetap program studi ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang, dan bidang kepakaran beliau adalah politik anggaran. Kemudian untuk keahlian dan keterampilan beliau sebagai analisis big data dengan Anvivo 12 Plus dan WordStat software. Dan publikasi ilmiah beliau ada 52 artikel pada jurnal dan proceeding internasional bereputasi, Triindex Scopus dan WOS. Publikasi 50 artikel pada jurnal nasional terakreditasi, 5 buku referensi dan monograf. Dan saat ini beliau menjabat struktural di UMM sebagai sekretaris lembaga pengembangan publikasi ilmiah. Kepada Bapak Dr. Salahuddin, saya persilahkan untuk memaparkan presentasinya. Baik, terima kasih Mbak. Izin untuk hostnya bisa diizinkan ke saya dulu. Saya coba menjalankan slide by saya sendiri. Oke. Halo? Baik, terima kasih Mbak siapa namanya tadi? Alicia. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Bapak Ibu semuanya yang sudah mengundang saya pada forum ini dalam rangka belajar bersama terkait dengan penulisan artikel ilmiah dengan software Anvivo 12 Plus yang kemudian dalam konsep penelitian kita mengenalnya kualitatif data analisis software QDAS. Salah satu softwarenya adalah Anvivo 12 Plus.
Bapak Ibu, eh, oke. Jadi software NVivo 12 Plus itu adalah alat analisis data penelitian kualitatif gitu. Jadi fokus kita pada penelitian kualitatif. Nah, beberapa tantangan penelitian kualitatif itu Bapak Ibu di antaranya tampilan data penelitian kualitatif selalu monoton ya, membuat kita sebagai penulis dan terutama sebagai pembaca itu bosan membaca data-data kualitatif yang monoton itu. Nah, data kualitatif monoton itu diantaranya data teks, ya teks wawancara, teks FGD, observasi gitu. Jadi tampilan data tidak menarik, sulit dipahami temuan penelitiannya apa gitu. Lalu kita juga sebagai penulis sulit juga memberikan justifikasi apa sesungguhnya novelty atau kebaruan riset atau temuan riset kita dalam paper atau laporan penelitian kualitatif. Eh, karena itu dalam literatur salah satu cara untuk menghasilkan penelitian kualitatif yang menarik, maka kita menggunakan QDAS, Qualitative Data Analysis Software. Salah satunya NVivo 12 Plus. QDAS itu Bapak Ibu membantu kita satu menampilkan data-data teks menjadi data yang menarik, data yang visual, data yang terukur dan mempermudah kita untuk menguraikan atau menginterpretasikan data-data itu secara baik, secara terstruktur, yang pada akhirnya kita bisa memformulasikan temuan penelitian kita secara tepat. Jadi itu diantaranya keunggulan kualitatif data analisis, begitu. IDAS itu Bapak Ibu sekali lagi umumnya diperuntukkan untuk penelitian dalam bidang social science, humaniora gitu. Nah, termasuk juga teman-teman yang risetnya tentang isu-isu public health ya, tentang perilaku sosial kemasyarakatan, itu sangat tepat jika menggunakan kualitatif data analisis software. Ini saya mempercepat ya Bapak Ibu terkait dengan slide ini, karena kita lebih banyak pada prakteknya nanti, penggunaan NVivo. Tadi saya sudah menyampaikan keunggulan QDAS. Nah, secara khusus fungsi QDAS itu yang pertama membantu kita dalam pengumpulan data, terutama data berbasis website, data online atau yang kita kenal big data. Kemudian membantu kita dalam melakukan coding dan kategorisasi data dengan baik. Kemudian analisis data, visualisasi data, data yang sifatnya teks menjadi visual, mudah dijelaskan, mudah dipahami, dan mudah untuk membaca apa sesungguhnya temuan riset kita. Selanjutnya, kekuatan QDAS itu. QDAS itu membantu kita untuk riset yang sifatnya deduktif dan induktif. Deduktif itu riset berdasarkan literatur, itu berdasarkan konsep-konsep umum yang itu bersumber dari buku-buku, literatur review, dan seterusnya, yang kemudian dari situ kita bisa menunjukkan hasil penelitian kita. Yang kedua, riset atau analisis induktif, kita mengacu pada data-data lapangan, ya, informasi dan fenomena yang terkait dengan riset kita di lapangan bisa kita analisis dengan QDAS, yang pada akhirnya kita bisa menghasilkan satu konsep, bahkan satu teori ya, teori yang itu berbasis data lapangan. Kemudian konseptualisasi data. Jadi data-data yang sifatnya tekstual itu bersumber dari berbagai referensi termasuk data lapangan,
itu kita bisa melakukan konseptualisasi data yang pada akhirnya jadi konsep atau juga bisa dikatakan teori. Kita juga bisa melakukan teorisasi data, jadi data-data yang sudah kita analisis, kita bisa membangun teori berdasarkan data itu, rekonstruksi teori atau konsep, dan eh, apalagi ini manajemen data, khususnya big data. Jadi data yang ada di internet, baik itu berbasis website, sosial media, itu bisa kita tarik dengan NVivo, lalu pada akhirnya kita bisa kategorisasikan, lalu menjadi data untuk penelitian kita, dan dari situ kita bisa menghasilkan satu konsep, bahkan teori. Oke, lanjut. Ini, nah, KDAS diantaranya itu NVivo, ada Atlas, ya. Yang populer di Indonesia itu adalah NVivo dan Atlas TIS, yang kemudian menyusul Worstat dan beberapa aplikasi lain. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita fokus pada penggunaan NVivo. Berdasarkan referensi yang saya peroleh, nah ini artikel cukup lama ya, tahun 2016. Pengguna NVivo itu ada di beberapa negara maju dan itu sangat familiar di sana. Para peneliti, sarjana, dosen, dan seterusnya menggunakan Atlastis NVivo. Ini cukup banyak ya dari negara-negara maju, dan mestinya ada negara Indonesia juga, karena cukup banyak juga peneliti dosen Indonesia yang sudah menggunakan NVivo dan Atlastis. Nanti kita riset lebih lanjut. Nah, bidang kajian yang bisa kita analisis dengan KDAS itu cukup ini ya Bapak Ibu ya, termasuk public health yang saya sampaikan tadi, cuman tidak saya tulis di PPT saya gitu. Ini politik, hukum, pemerintahan, komunikasi, pendidikan, kesehatan masyarakat, oh ini public health. Ekonomi, sosial budaya, nah ini bisa kita gunakan NVivo dalam riset di bidang tersebut. Lanjut, ini. Nah, Bapak Ibu, eh, penelitian kualitatif itu kan diantaranya kualitatif konten analisis, kemudian dalam paradigma riset juga di ilmu sosiologi itu kita bisa juga untuk riset grounded theory, gitu, fenomenologi, discourse analysis. Ini beberapa paradigma riset yang ini sangat tepat jika kita menggunakan kualitatif data analisis. Nah, eh, data kualitatif itu yang nanti bisa kita analisis dengan KDAS, diantaranya ada data interview, dokumen kebijakan atau laporan pemerintah, kemudian konten media sosial, konten media online berbasis website, itu dokumentasi berupa foto, itu bisa kita analisis dengan KDAS. Lanjut, ini tidak, nanti saya praktekkan aja yang tahapan analisis data dengan KDAS. Oke, oke. Ini salah satu contoh data-data yang dihasilkan melalui kualitatif data analisis software, yaitu NVivo. Ini salah satu paper saya. Saya menggunakan data sosial media, saya analisis dengan NVivo, NVivo 12 Plus. Ini tentang jejaring politik Islam di Indonesia. Nah, ini berbasis data Twitter, Kemudian yang di sampingnya ini juga berbasis data Twitter, analisis konten, teks yang ada di sosial media Twitter. Nah, kalau paper ini berbasis data dokumen putusan Mahkamah Agung tentang tindak korupsi di Malang Raya, di Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang. Jadi putusan MA yang sifatnya teks itu kita coding dengan NVivo yang pada akhirnya menghasilkan data visual seperti ini Bapak Ibu. Jadi data yang tampil di paper kita itu bukan lagi data teks, tapi data visual, numerik, ya, sudah berupa angka-angka, dan itu sangat
terukur dan secara metodologisnya bisa dipertanggungjawabkan karena ada referensinya, ada dasarnya. Nah, sekarang kita masuk pada praktek ya, praktek penggunaan NVivo 12 Plus gitu. Izinkan saya untuk memulainya. Izin Pak Agus nggih. Jadi kita lebih banyak pada praktek saja. Tentang penjelasan saya tadi itu prolog saja. Oke, saya share screen. Mana? Oke. Layar saya sudah tampil nggih, Mbak Elis? Ya. Izin sudah Nah, terlihat, Pak. sebelum pada praktek penggunaan NVivo-nya, saya mau menampilkan dulu nih project file NVivo saya sebelumnya yang itu terkait dengan data-data disertasi saya. Dulu ketika saya mengerjakan disertasi, saya menggunakan data dokumen ya, putusan MA tentang tindak pidana korupsi di Malang Raya. Nah, saya coding dengan NVivo 12 Plus. Nah, coba saya tampilkan seperti apa sih gambaran data ketika menggunakan NVivo. Ini saya tampilkan file project NVivo riset saya. Oke, tampilkan dulu. Oke. Nah, ini tampilan NVivo 12 Plus. Sebagai informasi Bapak Ibu, saat ini NVivo itu sudah berkembang cukup pesat ya, sudah terakhir saya mengikutinya itu adalah NVivo 18 gitu. Nah, kita hari ini menggunakan NVivo 12 Plus. Apa perbedaannya dengan yang terbaru? Sesungguhnya secara fungsional tidak ada perbedaannya. Perbedaannya hanya tampilan saja, tampilannya, penyajian, layoutnya saja. Tapi secara fungsionalnya sama begitu. Nah, kenapa saya tidak menggunakan yang terbaru, Bapak Ibu? Yang terbaru, jujur saja saya belum cukup dana riset ya. Dana riset saya belum cukup untuk membeli lisensi NVivo terbaru. Ini saya menggunakan lisensi NVivo 12 Plus yang pada tahun 2021 saya beli lisensinya, harganya waktu itu 18 juta Bapak Ibu. Kalau sekarang mungkin sudah cukup mahal, artinya saya mau memaksimalkan NVivo 12 Plus yang sudah saya beli pada tahun 2021. Nah, kembali ke tampilan NVivo 12 Plus. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti membuka NVivo 12 Plus, tampilan layarnya persis seperti ini. Untuk layar samping kanan, yang ini samping kanan ke bawah, di sini ada beberapa fitur Bapak Ibu. Secara umum, yang pertama ini yang paling penting, ada fitur data. Fitur data ini nanti menjadi tempat data-data riset kita. Kemudian yang kedua, codes. Codes ini menjadi tempat kerangka riset kita, kerangka riset, konseptual framework-nya. Jadi semua riset itu kan pasti punya konseptual framework-nya atau teori yang digunakan untuk menjelaskan riset kita, isu-isu riset gitu. Nah, itu code. Yang kedua, case. Case ini Bapak Ibu di antaranya adalah sumber data penelitian, sumber data. Nah, sumber data itu kan kategorisasinya bisa organisasi, bisa wilayah, dan tentu bisa terkait dengan informan penelitian, informannya. Nah, informannya itu letaknya di case. Nah, kita nanti bikin kategorisasi case. Nah, itu tiga fitur utama yang paling penting untuk di bagian kanan ke bawah ini. Kemudian di atas ini Bapak Ibu, ini adalah deretan fitur analisis data gitu. Di explore ini adalah fitur analisis data.
Nah, fitur-fitur ini nanti kita gunakan untuk analisis setelah kita melakukan pengkodingan data. Setelah kita coding data, baru kita menggunakan fitur-fitur analisis data. Nah, saya mau menunjukkan bagaimana tampilan data ketika sudah coding dan kita analisisnya dengan fitur ini. Yang pertama, sebagai contoh saja, coba saya pakai fitur hierarchy chart. Fitur ini Bapak Ibu digunakan untuk mapping, mapping isu-isu riset, mapping tema gitu, yang berdasarkan teks kemudian menjadi visual. Berikut bentuknya, coba saya lakukan. Mana misal praktek. Misal saya mau mapping praktek korupsi di Malang ya. Nanti tinggal saya centang ini, centang konsepnya. Oke, finish. Ya, oke. Ini tampilan visualisasi data praktek korupsi hasil dari analisis hierarki chart NVivo 12 Plus gitu. Nah, kegunaan data ini Bapak Ibu adalah memetakan ya, memetakan isu-isu riset gitu. Karena riset saya tentang praktik korupsi, maka saya memetakan praktik korupsi yang terjadi di Malang Raya itu apa sih gitu kan. Nah, ternyata di antaranya ini Bapak Ibu, kamar-kamar ini. Kamar-kamar ini adalah bentuk dari praktik korupsi di Malang Raya hasil analisis saya dengan NVivo gitu. Nah, kamar yang luas ini menunjukkan praktek yang paling sering dilakukan oleh para pelaku korupsi di Malang Raya, yaitu abuse of power, kemudian yang ini bribery, ini praktek suap, kemudian political manipulation, dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Semakin kecil kamarnya menunjukkan praktek itu tidak sering dilakukan oleh pelaku korupsi di Malang Raya. Oke, jadi sangat visual. Dari teks menjadi visual seperti ini. Nah, bayangan saya kalau Bapak Ibu mungkin di bidang mohon izin Pak Agus, Bapak Ibu di fakultas apa gini? Pak Elsi? Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan, Pak izin. Nah, jadi kalau Bapak Ibu dari Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi ya, misal risetnya ingin memetakan perilaku perilaku masyarakat terkait dengan hidup sehat, misalnya begitu kan. Bapak Ibu bisa mapping seperti ini nanti, mapping. Nah, seperti apa sih perilakunya? Nah, ini visual, pakai misalnya mau pakai yang ini silakan gitu. Nah, jadi yang ini silakan. Oke. Saya ini tampilkan hmm, warna. Nah, itu contoh, contoh data hierarki chart dalam rangka mapping temuan riset atau konsep. Nah, selanjutnya saya mau mapping, bukan mapping ya, ingin tahu bagaimana informan riset kita itu dalam konteks konsep-konsep yang kita gali melalui penelitian kita. Misal ini saya pakai hierarki chart. Coding. Oke, saya pilih multi code juga bisa atau yang analisis berdasarkan konsep, satu konsep yang ini atau berdasarkan satu isu. Kalau yang ini multi isu, coba satu isu aja dulu. Next, next. Oke. Saya ingin tahu sebenarnya siapa sih yang terkait dengan praktek suap. Nah, ini bribery. Oke. Kemudian saya cari informannya. Nah, informan di Kota Malang. Ini sebagai contoh jenis organisasi. Jadi saya analisisnya berdasarkan jenis organisasi. Oke.
Ini. Nah, ini berdasarkan jenis organisasi, saya tampilkan nilainya. Oke, jadi praktek swab berdasarkan jenis organisasi, ternyata organisasi politik ya, organisasi politik yang terlibat secara penuh dalam praktek swab di Kota Malang, politik. Nah, tentu kita sebagai peneliti kan sudah mendefinisikan apa sih organisasi politik itu. Nah, organisasi politik itu diantaranya partai politik, kemudian tim sukses, pemenangan pilkada. Gitu. Kemudian pemerintahan. Nah, pemerintahan itu siapa? Kita sudah mendefinisikan di dalam riset kita. Pemerintahan itu adalah kepala daerah, kepala dinas, dan seterusnya, seterusnya. Nah, swasta tidak terlalu banyak. Swasta ini apa namanya perusahaan yang ikut tender dalam proyek pemerintahan. Nah, kita mau analisis lagi berdasarkan jenis organisasi. Kita klik kanan, bukan jenis organisasi, jenis jabatan. Select data, tinggal ganti di sini. Eh, jenis organisasi diganti ke jenis jabatan. Langsung oke. Oke. Nah, ini. Nah, kita bisa tahu nih siapa sih apa jabatan ya, jabatan apa sih yang berperan aktif dalam praktik suap di Kota Malang. Oh, ternyata ketua DPRD. Ini sangat tinggi, kemudian disusul anggota DPRD, disusul sekda, kepala dinas, PUPR, dan wali kota, dan seterusnya, seterusnya. Nah, jadi kita bisa menjelaskan kepada pembaca bahwa secara data kualitatif yang sudah dianalisis dengan NVivo, maka muncul angka-angka seperti ini yang sifatnya terukur, mudah dijelaskan, mudah dipahami, lalu pada akhirnya mudah kita membuat satu argumen yang terkait dengan temuan riset kita. Oke, itu contoh dengan fitur chat. Nah, kita juga bisa menggunakan network sociogram ya. Ini analisis SNA-nya. Nah, misal riset Bapak Ibu nanti ingin melihat apa ya jejaring aktor yang terkait dengan isu-isu riset Bapak Ibu. Nah, ini pakai SNA. Oke. Ini. Nah, eh, fitur analisis SNA ini Bapak Ibu, tampilan hasil datanya seperti ini. Jadi kita tahu aktor-aktor yang berjejaring dalam isu-isu riset kita gitu. Oh, aktor ini ternyata pusatnya di sini nih. Nah, pusatnya di sini, mereka ngapain? Kita tahu ini. Cuman karena ini etika riset, saya singkat nama-nama pelakunya gitu. Hubungan FD dengan ET adalah suami istri, itu kemudian FD ke FDK ini Bapak Ibu, FD ini memfasilitasi survei proyek ke FDK, kemudian IS ini relasinya apa nih? Relasinya ini relasi kemitraan lah, relationship gitu. Kemudian IS ke LWR menanyakan informasi terkait dengan proyek gitu. Kemudian ini AT mengarahkan HS. Oke. Jadi kita bisa mapping aktor terkait dengan isu-isu riset yang menjadi kajian kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, itu contoh data-data NVivo. Sekali lagi, data-data visual tadi Bapak Ibu, awalnya adalah teks. Awalnya adalah teks, yaitu dokumen putusan MA. Nah, kalau riset Bapak Ibu nanti itu riset kualitatif, data interview, data FGD, observasi, itu kan teks ya. Nanti kita analisis dengan NVivo, nah hasilnya nanti tidak lagi teks, tetapi sudah dalam bentuk visual seperti diantaranya
tadi sudah saya tampilkan begitu. Baik Mbak Elis, sekarang kita praktek en vivo masing-masing. Baik, Praktek. Atau sebelumnya ada pertanyaan silakan sebelum masuk praktek. ya untuk sesi pertama mungkin ada sesi pertanyaan. Yang ibu bapak offline, apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin tadi dari Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Salahuddin. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih pengantarnya luar biasa. Kita dapat pencerahan. Ini mewakili teman-teman. Tadi kemarin ada yang bertanya. Ini memang nanti mungkin sambil dipraktekkan. Selama ini kan datanya itu ada data tertulis, hasil observasi, hasil wawancara, interview gitu. Nah, yang kemarin mahasiswa saya itu yang S2 itu dia ngentrinya itu diketik gitu. Kalau yang dari interview kita rekam ke HP gitu misalnya, itu ngentrinya bisa langsung rekamannya itu atau diketik ulang, Pak? Terima kasih. Ya, oke. Jadi sekarang kan sudah banyak AI ya membantu kita untuk transkrip ya, transkrip dari voice menjadi teks. Nah, itu nanti Bapak Ibu tidak perlu ketikkan gitu. Jadi pakai aja AI yang membantu kita mentranslate, bukan translate, transkrip. Nah, hasil dari transkrip secara otomatis itu langsung saja nanti dimasukkan ke dalam NVivo. Nah, dimasukkan ke dalam NVivo. Nah, di dalam NVivo nanti kita coding teks itu Bapak Ibu. Nah, nanti itu Bapak Ibu ada dua jenis coding ya. Pertama coding otomatis, yang kedua coding manual. Nah, saran saya karena kita ini riset yang sangat mikro ya. Kalau kesehatan kan mikro ya, mau riset tentang perilaku dan persepsi gitu, maka codingnya itu manual. Manual. Kita klasifikasi teks yang sudah yang itu sudah ditranskripsikan secara otomatis, kita klasifikasi, masukkan ke konsep-konsep yang relevan. Nah, dengan coding manual itu, maka kita sebagai peneliti sangat mendalam ya, mendalam memahami data-data itu. Begitu nanti Pak Gus. Ya, mungkin nanti pas ngentrinya kalau kami ini kan juga ada yang mengkaji kebijakan, Pak. Misalnya Oke, kebijakan program evaluasi program pemberantasan DBD atau program stunting di Cimahi gitu ya. oke, Nah, itu kan yang diwawancara informannya itu bermacam-macam. Ada yang oke, sampai 10 orang, ada yang sampai 20 orang. Nah, itu nanti ngentrinya per informan atau per tema, Pak, di dalam ngentrinya. oke. Di dalam Nanti program itu ada tema-tema yang kita wawancarakan. betul. Nanti Pak, yang pertama tema itu nanti kita bikin kodenya, code-nya nanti. Nah, code-nya atau tema, klasifikasi konsep-konsepnya gitu. Nanti terkait dengan informannya itu kita entry juga di case namanya, case. Nah, informan itu kan demografinya kan macam-macam ya, Bapak ya. Secara organisasi mungkin beda, nah, umur beda, jenis kelamin beda. Nah, nanti kita klasifikasi case juga. Nah, sehingga nanti analisisnya cross. Bagaimana menurut informan berdasarkan organisasi, jenis kelamin, umur, tentang tema-tema itu. Nanti cross, nanti kelihatan data-data. Begitu nanti. Baik, Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan mungkin yang di Zoom? Boleh raise hand. Baik, kita mungkin lanjut dulu ke sesi selanjutnya. Saya persilakan Bapak Dr. Salahuddin. Oke, Bapak Ibu sudah install NVivo 12 Plus ya? Sudah nggih? Oke. Nah, sekarang coba kita pelan-pelan prakteknya gitu. Yang pertama Bapak Ibu buka aplikasi NVivo. Ketika eh, tampilan awalnya muncul seperti ini Bapak Ibu, sudah sampai sini Bapak Ibu? Atau mungkin sudah masuk? Sudah Pak, sudah pada menginstal. Oke, baik. Ini tampilan awal NVivo 12 Plus. Nah,
Langkah berikutnya adalah kita bikin project file. Kita klik blank project, oke, blank project, lalu di title beri nama file ini Bapak Ibu, misal penelitian Kesmas, kesehatan masyarakat. Kemudian description ini diabaikan saja, tidak perlu diisi. Tuh. Lalu ini juga nggak usah dicentang. Ini langkah berikutnya, klik browse. Oke, nah Bapak Ibu bikin folder khusus untuk project file and Vivo. Bikin project, bikin folder. Misal, bikin penelitian Kesmas. Lalu save. Jadi file and Vivo kita ada di folder ini. Kita save. Kemudian oke. Oke. Ada yang sudah tampil seperti ini Bapak Ibu? Oke. Nah, tampilan ini muncul dua layar, ada layar besar sama layar kecil ini untuk quick start step. Nah, ini di close saja Bapak Ibu, yang ini close. Klik X nih. Oke. Nah, ada yang berhasil sudah sampai sini? Sudah Pak. Sudah. Baik. Selanjutnya kita bikin folder di data ini Bapak Ibu, ini data. Kita buka file. Nih, kita bikin folder di file ini Bapak Ibu. Klik kanan file maksudnya, new folder. Nah, kalau riset Bapak Ibu riset berdasarkan interview, maka di sini tulis saja data interview. Description-nya diabaikan, langsung oke. Oke, ini sudah ada folder. Bikin lagi data lain, misal bukan data lain, folder ya, folder untuk data lain. Klik kanan file, new folder, data kebijakan. Misalnya kalau ada peraturan-peraturan pemerintah yang terkait dengan riset kita masukkan di sini. Oke, data kebijakan. Bikin lagi data FGD. Oke, sebagai contoh, kita bikin 3 folder ini Bapak Ibu. Data FGD, data interview, data kebijakan. Berhasil bikin folder, Mbak Elis? Sudah Pak, sudah bisa. Oke. Semua bisa. Selanjutnya ini kita import data Bapak Ibu, data FGD atau data interview atau kebijakan kita import dari laptop kita ke aplikasi ini. Nah, monggo Bapak Ibu di laptopnya masing-masing siapkan data-data risetnya gitu. Tidak harus semuanya ya, sebagai contoh praktek hari ini. Mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan data masing-masing. Misal kalau Bapak Ibu punya data interview, ya nggak apa-apa, masukkan data interview. Nah, sekarang kita praktek ini, praktek import data. Sebagai contoh untuk hari ini saya menggunakan data interview, artinya saya harus import data interview saya. Caranya, yang pertama klik folder data interview, ini Bapak Ibu.
klik biasanya blok maksudnya. Lalu kita klik import di sisi kanan atas gini, import, lalu klik file. Ini ada tulisan file. Oke, nah sekarang Bapak Ibu cari file data interviewnya masing-masing. Nah, saya nyari interview. Ini adalah transkrip dokter G. Nah, Bapak Ibu, untuk mempermudah kita mengklasifikasi data di NVivo, memang baiknya itu file Bapak Ibu bikin berdasarkan informannya atau berdasarkan nama orangnya. Eh, jadi tidak dikumpulkan menjadi satu file, usahakan dipisah. Misalnya ada 5 informan, maka ada 5 file. Nah, itu akan lebih bagus untuk mempermudah kita ketika kita analisis data. Nah, kalau sudah siap filenya, nanti di blok seperti tadi, langsung klik OK. Setelah itu klik import. Izin Pak, bentuk filenya apakah harus PDF atau Word atau ini kalau Bapak Word mungkin ya? Oke, bisa PDF juga, bisa PDF, bisa Word-nya. PDF atau Word. Ya, saya pakai Word-nya. Gitu. Klik import. Nah, ini proses entry data. Oke. Saya sudah berhasil import data. Ini data SGD sebenarnya ini tadi. Tapi saya anggap sebagai contoh data interview ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 file, 5 informan. Ada yang sudah berhasil import data, Mbak Tausi? Ada yang belum berhasil Ibu Bapak? Sudah semua? Bu Ayu, bisa beberapa file langsung? Oh sudah bisa. Pak Suhat sudah bisa? Sudah. Pak Nasir bisa? Sudah. Sudah Pak. Berhasil. Baik, oke. Nah, anggaplah untuk praktik kita hari ini tidak semua data ya, itu satu jenis data aja, data interview atau FTD. Nah, kalau sudah berhasil import ke NVivo, selanjutnya kita bikin code. Ini kode, ini code. Kita buka gini, oke. Nah, ini yang terkait dengan pertanyaan Pak Agus tadi, ada tema-tema. Nah, di sini kita bikin tema-tema, Bapak Ibu. Kita klik note. Nah, di sini kita bikin note atau tema sebenarnya. Jangan klik di sini, Bapak Ibu, tapi kita klik di dalam layar ini, klik kanan. Nah, sebelum membuat tema ini atau note ini, saya mau menjelaskan bagaimana apa dasar dari kita dalam membuat tema atau note. Dasarnya adalah yang pertama, kita harus memperhatikan pertanyaan penelitian kita. Nah, kalau ada 2 pertanyaan riset misalnya, maka ada 2 note besar yang kita buat di dalam NVivo ini. Gitu. Jadi mengikuti pertanyaan riset. Misal, pertanyaan riset saya ada 2. Yang pertama, bagaimana praktik korupsi di Malang? Nah, itu. Nah, note besarnya praktik korupsi, begitu. Yang kedua, bagaimana jejaring aktor dalam praktik korupsi. Nah, berarti note yang kedua adalah jejaring aktor. Itu. Jadi mengikuti pertanyaan penelitian. Oke, kita praktekkan. Pertama,
klik kanan di layar ini Bapak Ibu, sekali lagi di layar ini, bukan di sini, tapi di sini, klik kanan. New note, klik new note. Pertanyaan riset saya pertama, bagaimana praktik korupsi? Maka di sini praktik korupsi. Oke. Ini description-nya diabaikan, nickname juga ya kalau mau dimasukin nggak apa-apa. Praktik korupsi berarti PK. PK. Lalu kalau mau beri color-nya sebagai penanda saja, ini di sini Bapak Ibu, color pakai color warna merah, red misalnya. Tapi tergantung Bapak Ibu, warna kesukaannya masing-masing. Description diabaikan, agregat juga diabaikan. Langsung oke, klik oke, ini note-nya yang pertama. Terus note yang kedua, pertanyaan riset saya kedua. Kita buat klik kanan di sini. Bukan klik kanan di sini Bapak Ibu, di dalam ini bukan, tapi di luar sini, di luar. New note, ini jejaring aktor dalam praktik korupsi. Atau dibuat sederhana aja, jejaring aktor korupsi gitu aja, nggak, supaya nggak panjang. Nah, oke, ini berarti katakanlah JAK, singkatannya maksudnya. Warna pakai warna kuning. Klik oke. Nah, saya sudah berhasil membuat dua not besar, mengikuti pertanyaan riset saya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, masing-masing not besar ini kita buatkan subnote-nya atau konsep-konsepnya. Nah, membuat subnote itu Bapak Ibu, penamaan subnote itu memang tidak asal-asalan, tetapi harus mengacu pada teori atau konsep apa yang kita gunakan dalam riset kita itu. Harus ada, maka ketika nulis paper itu kan kita harus membuatkan literatur review. Nah, literatur review itu kan akan muncul konsep-konsep yang terkait dengan konsep tentang isu riset kita. Misal praktik korupsi. Berdasarkan literatur review, praktik korupsi itu apa saja sih? Gitu. Nah, itu dasar kita membuat sub note dalam NV4 gitu. Nah, sebagai contoh berdasarkan literatur praktik korupsi itu diantaranya ada suap, ada gratifikasi dan lain-lain. Maka kita bikin itu. Caranya klik kanan di praktik korupsi, klik kanan, klik new note. Nah, di sini suap, juga SU. Warna buat saja warna yang sama dengan mother note-nya tadi, dengan ibunya tadi, atau note besarnya tadi, red. Langsung oke. Nah, bikin lagi, klik kanan, new note, gratifikasi. R. Bikin lagi, swap, misal manipulasi. Manipulasi. Oke, sebagai contoh, untuk praktek ini kita bikin subnote-nya hanya tiga saja. Subnote dari praktik korupsi tiga. Nah, bikin lagi subnote jejaring aktor korupsi, klik kanan, jejaring aktor, klik kanan, new note, misal kolutif, jejaringnya kolutif, kolusi gitu. Kolutif, oh, ini, oke. Dan lagi
eh, klik kanan, new note, eh, transaksional, transaksional, TR. Bikin lagi, eh, jejaring aktor, relasi kolutif, transaksional. Secara teori jejaring itu kalau korupsi itu kolutif, transaksional, kemudian em, sampai lupa saya konsepnya. Ya, transaksional, eh, money, saya nepotis aja, nepotis, nepotis, NE. Oke, nah, jadi kita sudah berhasil membuat dua not besar, masing-masing not besar ada 3 subnot. Semoga Bapak Ibu bisa menangkap penjelasan saya tadi terkait dengan dasar kita membuat 2 subnot tadi, sorry, 2 not besar tadi. Dasarnya adalah pertanyaan riset, sementara subnot itu dasarnya adalah berdasarkan literatur yang kita gunakan dalam riset kita masing-masing. Sampai di sini Mbak Elsie, barangkali ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Monggo. Izin tadi ada yang bertanya kalau misalkan terlambat memberikan warna bisa diklik kanan ya Pak ya. Betul, modif saja. Nanti klik kanan misal yang ini, lalu klik Note Properties, tinggal beri sini. Ada lagi Bapak Ibu sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu yang online mungkin bisa langsung raise hand dan unmute. Belum ada mungkin Pak? Izin Pak, kalau ini subnotes-nya apakah bisa hanya 2 tingkat atau bisa lagi dari kolutif bisa ada sub lagi mungkin berarti ya Pak? Ya, nah betul Mbak Elsie. Jadi kalau risetnya itu sangat mikro, mikro itu sangat mendalam ya tentang perilaku orang atau perilaku organisasi gitu. Itu bisa jadi eh, subnote-nya itu muncul lebih banyak ya. Ketika bikin subnote, bikin lagi subnote itu bisa begitu. Tergantung kebutuhan riset masing-masing. Tergantung kebutuhan riset masing-masing. Oh ya, sebelum saya lanjut, Mbak Elsie, ini kan ada notifikasi di layar NVivo saya, yes atau no. Nanti kliknya yes. Ini maksudnya supaya file Bapak Ibu tidak hilang. Klik yes. Jadi Mbak Elsie bisa ditangkap penjelasan saya terkait pertanyaan Bisa tadi Pak. ya? Oke. Izin Pak, kalau di kami misalnya ya, mahasiswa kami itu neliti misalnya 10 informan. Nah, masing-masing informan itu ditanyanya bisa beda-beda temanya. Misalnya kepala puskesmas ditanyanya tentang kebijakannya. Kepala dinas kebijakan tapi berbeda, lingkupnya lebih atas gitu ya. Terus kemudian ada kader yang ditanya beda. Nah, kemudian di masing-masing informan itu menanyakan kebijakan tapi hal yang berbeda, kemudian di daftar pertanyaan itu terdiri dari beberapa pertanyaan gitu biasanya. Misalnya kader pertanyaannya ada 10 pertanyaan besarnya, walaupun nanti jawabannya kan bisa mengurai. Berarti nanti di sini dibuatnya kader temanya ada 10 ya Pak ya, di name-nya itu ya. Oke, benar Pak. Karena risetnya itu informannya kan banyak ya, bisa katakanlah 10 ya Pak ya, 10 begitu. Nah, ternyata masing-masing informan ini pertanyaannya berbeda-beda.
Nah, artinya kan jawabannya berbeda-beda. Nah, nanti di note-nya ini Bapak, itu yang dimunculkan 10 itu, 10 tema itu Bapak. Jadi per tema bukan per pertanyaan ya Pak ya? Betul, per tema. Hmm. Jadi seandainya satu tema ada beberapa pertanyaan dikelompokkan apa bagaimana Pak? Ya, jadi kalau satu tema ada beberapa pertanyaan, itu nanti satu satu tema besar kan ada tema besarnya. Nanti kan ada sub temanya kan gitu ya. Nah, ini harus dibuat. Nah, terkait dengan pertanyaan yang berbeda tadi, itu nanti ketika coding kita sesuaikan. Ketika coding kita sesuaikan informan A hanya terkait dengan tema besarnya yang A, subnode-nya B misalnya begitu, itu kita coding nanti. Nah, ketika kita analisis data itu akan terlihat perbedaan apa namanya? Perbedaan antar informan yang terkait dengan node-nya masing-masing. Um, supaya lebih jelas ya, gini, saya coba tampilkan proyek saya sebelumnya. Ini, nah nanti misal saya mau analisis tentang praktik korupsi ini, tentang suap misalnya, lalu saya explore, mana eksplornya, diagram ini, oke, fileku di Iya, sudah punya data. Berarti izin Bapak sambil nunggu. ya, Kalau selama ini kan mahasiswa kita itu banyak yang kualitatif, dia itu oke, manual ya, cara ngolahnya itu nggak pakai program. Jadi diklasifikasikan, kemudian dikelompok-kelompokkan per informan, per ya, pertanyaan. Misalnya ada informannya 10, pertanyaannya sama. Bagaimana oke, pendapat Anda tentang kebijakan KB di Cimahi? Ditanya ke kader, informan, ditanya ke kepala puskesmas, pertanyaan yang sama, tapi nanti kan dia menjawabnya akan ada yang mirip-mirip, ada yang berbeda. Jadi, ya. nah, kemudian selama ini hanya diklasifikasikan, dikelompokkan, kemudian ditarik kesimpulan sebenarnya kebijakan itu seperti apa di Cimahi. Apakah targetnya sudah tercapai? Jadi seperti melihat jawaban yang terbanyaknya itu mengelompok di apa gitu, seakan-akan dari kesimpulan itu. Nah, Ya, mungkin kelebihannya NVivo itu sebenarnya hampir sama seperti itu ya Pak ya, nanti hasilnya. Terus mungkin bisa divisualisasikan dengan grafik-grafik itu tadi ya mungkin kelebihannya Pak ya. betul. Ya, jadi eh, kalau kita manual itu, Bapak, manual itu kadang nggak terukur ya. Eh, masing-masing informan kita tanya begitu dan jawabnya kita tanya pertanyaan yang sama, masing-masing itu jawabannya bisa mirip, bisa sama, bisa berbeda gitu. Nah, di NVivo nanti itu kita bisa menampilkan data tingkat perbedaannya bagaimana, tingkat persamaannya bagaimana, tingkat hampir samanya seperti apa. Itu visual nanti itu, visual begitu. Seperti yang saya contohkan tadi di sini kan, di chat gini. Next, misal ini eh, saya ambil ini korupsi, misal hanya dua, ini klik, eh, misal di Kabupaten Malang, nama organisasi. Oke, oke,
bagus. Nah, seperti ini contoh Bapak ya. Ini contoh saja. Ini kan informan yang ini, informan nih. Eh, jadi informan. Nah, konsep yang kita analisis ini ada dua, ada bribery, ada collusive action gitu. Ini saya masih ngasal ini Bapak. Nah, di bribery ini ternyata ini suap. Ternyata masing-masing informan itu persepsinya berbeda-beda. Persepsinya berbeda-beda. Nah, kalau data ini, oh ternyata bupati yang paling tinggi gitu. Dina ini seterusnya. Ada yang lain juga tidak menjelaskan tentang suap. Jadi tentang suap, ketika dianalisis per informan itu masing-masing berbeda melihatnya. Nah, begitu Bapak terkait dengan analisisnya nanti. Begitu sementara. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Iya. Sekarang. Baik, mungkin ya, silakan. Sebentar, saya Ada pertanyaan Pak, izin. ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak mau bertanya mengenai kualitatif itu kan biasanya kalau kerangka konsep itu misalkan menggunakan pendekatan sistem dari mulai input, proses, output. Nah, untuk input, proses, output itu kalau dimasukkan itu masuknya berarti 3 nodes ini apa ya? Input yang terkait dengan NVivo begitu Bu ya? Ya, maksudnya di kerangka konsepnya. Kerangka konsep penelitian misalkan mengenai penelitian manajemen di kerangka konsepnya kan ada misalkan inputnya mengenai penelitian tentang SDM-nya, keuangannya, Oh iya, kemudian yeah. proses adalah pelaksanaannya, kemudian output adalah hasilnya gitu ya. Nah Iya, untuk kan berarti nodes-nya ada 3 ya. betul. Betul Bu Ayu. Jadi note besarnya ada 3. Masing-masing note-nya ini nanti kalau dalam konteks kualitatif itu ada sub-sub konsep. Kalau di kuanti itu kan ada variabelnya. Jadi 3 note besar, masing-masing ini ada sub note-nya. Nanti kita analisis berdasarkan informan. Nah, informan itu bisa orang, bisa organisasi, bisa wilayah. Nanti kita cross. Oh iya ya. Jadi di subnodes-nya itu masing-masing main metode materialnya ya mungkin ya di masing-masing sub dari Betul. variabel. Ya, masing-masing 3 not besar tadi itu kan ada sub-sub konsepnya. Nah, ini berdasarkan literatur yang Ibu Ayu gunakan. Nah, literatur apa yang digunakan? Begitu. Lalu literatur itu menjadi dasar untuk membuat sub-sub not di masing-masing 3 not besar itu. Siap. Baik, terima kasih Pak. Oke. Nah, ini memang Pak Agus nggak cukup waktu hanya 1-2 jam ini Pak Agus. Harus 2-3 hari ini. Ya lanjut aja ya. Baik, saya lanjut. Lanjut, Ge? Ya Pak, silakan dilanjut. Ge. Nah, selanjutnya kalau kita sudah membuat note, maka kita bikin case. Ini yang penting juga, case ini. Case itu sumber data atau informasi yang terkait dengan riset kita. Pertama kita klik ini, kalau memang posisinya begini, kita klik anak panah kecil di case,
lalu kita klik case. Nah, di sini Bapak Ibu, eh, kalau riset Bapak Ibu itu riset lapangan, maka kan data kualitatifnya kan berdasarkan informan ya, informan penelitian. Nah, di sini kita bikin informan. Eh, Klik kanan, di layar ini Bapak Ibu bukan di case, tapi di layar ini. Klik kanan, klik new case. Nah, di sini klik ketik informan informan satu, misalnya begitu. Informan satu, nickname-nya kalau mau dimasukin nggak apa-apa. I1, nah, ini mau dikasih warna juga oke, nggak apa-apa. Izin Pak, Langsung oke. aggregate coding from children itu apa ya Pak ya? Gimana Bu? Kalau aggregate coding from children itu maksudnya bagaimana? Apakah informannya seorang anak-anak? Bagaimana? Iya, iya. Jadi ini maksudnya nanti itu akan untuk memunculkan dari informan ini itu memberi berapa informasi gitu tentang suatu konsep yang terkait dengan riset kita. Jadi terkait dengan informasi yang diberikan gitu. Nah, tanpa klik ini pun nanti akan muncul sendirinya di di data kita nanti akan muncul di sini. Sini. Jadi ini berapa file. Jadi file yang kita input itu terkait dengan informan satu itu berapa, referensinya ini berapa kali kita mengcoding berdasarkan informasi yang diberikan oleh informan satu. Jadi sebenarnya itu yang terkait dengan agregat ini. Ini nggak usah apa atau mau ya nggak apa. Klik OK. Gitu Bu. Ya, bikin lagi informan yang lain. Informan 2. Oke, sebagai contoh hanya 3 informan aja dulu. Nah, selanjutnya kita isi demografi masing-masing informan ini. Caranya klik, bukan klik ya, blok ya. Kontrol A ini. Lalu klik kanan, classification ini. Klik kanan, klasifikasi, klik new case klasifikasi. Nah, ini. Ibu Bapak yang di online apa bisa mengikuti? Bisa, bisa Bu. Nah, di name ini tulis nama, name, nama gitu aja. Nanti akan muncul di sini. Oke. Mungkin saya ulang ya, Bapak Ibu biar bisa ngikuti. Nah, ini kita sudah bikin case, 3 case atau 3 informan. Kita blok, kita klik kanan, classification, new case classification. Di sini bisa nama atau informan juga bisa, informan penelitian. Langsung oke. Nah, kita cek klasifikasinya di sini. Dan kita buka, klik ini. Oke, ini. Nah, di klasifikasinya ini, yang tampilan ini Bapak Ibu, yang ini, kita
klik salah satu tanda plus di informan, di salah satu informan yang ini, lalu kita klik new attribute. Oke. Klik di sini nama. Kita ketik nama begitu. Langsung oke. Jadi kita mau riset nanti berdasarkan nama informan. Yang ini lagi kita bikin lagi klik new attribute jenis kelamin. Bikin lagi umur. Bikin lagi misal organisasinya. Oke. Nah, jadi kalau kita bikin di salah satu informan, secara otomatis informan lain juga sudah terdetek ya klasifikasinya ini. Nah, selanjutnya kita entry atribut ini, nama, jenis kelamin, dan seterusnya ini. Caranya klik kanan, klik 2 kali yang ini Bapak Ibu, yang ini. Informan penelitian, klik 2 kali. Oke, nah ini tabelnya. Oke, misal informan 1, nama. Nah, kita entry namanya. Di ini informan 1 nama di kolom atas, klik yang ini gitu, langsung ketik misal Salahuddin, nah gitu. Nah, langsung enter supaya tersimpan. Nah, gitu enter. Kemudian informan 2 ini apa namanya? Dian Kusumawati. Nah, langsung enter, nah gitu. Yang ini format 3 bisa Junaiddin terdat gitu. Nah, jenis kelamin, nah, kita bikin jenis kelamin laki, enter, perempuan, enter. Nah, karena yang ini laki-laki juga, di sini sudah ada listnya, tinggal klik laki-laki, enter. Nah, umur. Nah, umur misal di sini 35. Nah, kalau mau pakai skala juga bisa, misalnya di 35. Jadi riset Bapak Ibu 35 sampai 40. Jadi Salahuddin itu masuk pada kategori ini, 35 sampai 40. Yang ini 50 sampai katakanlah 55. Ini 56 sampai 60, ini contoh. Bentar, oke. Terus organisasinya, misalnya organisasi apa ya, kalau riset, misal ya berdasarkan nama rumah sakit, misalnya rumah sakit A, enter, rumah sakit B, enter, rumah sakit C. Oke. Nah, jadi kita sudah berhasil entry atribut demografi informan penelitian kita. Nah, di sini Bapak Ibu, kita bisa membuat sesuai dengan kebutuhan riset kita masing-masing. Kita kalau mau nambah kolom gitu, tinggal tadi di sini new attribute, nambah aja. Misal ini nama, jenis kelamin, umur, organisasi, afiliasi apa ya, afiliasi. Nah, muncul nih.
Tinggal isi aja afiliasinya apa. Itu tergantung kebutuhan riset kita. Hapus saja ini. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu terkait dengan membuat case, klasifikasi case, entry atribut masing-masing case atau masing-masing informan penelitian. Bisa diikuti Pak, tidak ada kendala. Oke, bisa? Ada pertanyaan terkait dengan proses pembuatan case tadi? Izin Pak, mau bertanya. Oke, Berarti kan tadi kita sudah input data ya Pak ya. oke. Input data tadi dari teks, kita tinggal copy aja kan datanya ya Pak ya. Eh, itu nanti ada proses khusus itu Bapak terkait dengan coding itu, coding teks. Nah, tidak copy, nanti ada caranya, cara mengcoding atau cara mengcopy istilah Bapak tadi itu. Oke, nanti kita Oh belum ya Pak ya. belum. Ini masih, jadi ini masih membuat rumahnya ini Bapak Ibu. Rumahnya. Tadi rumah filenya, rumah konsepnya, sekarang rumah informannya. Nah, kita bikin rumahnya ini. Nanti codingnya. Berarti Oke, kayak teks apa namanya classification juga belum ya Pak ya. belum. Nanti itu coding nanti. Siap, lanjut aja Pak. Siap. Nah. Oke, baik. Oke. Kalau sudah bisa dipahami di sini, selanjutnya saya tutup ininya, demografi informannya, tutup gini. Oke. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahap coding data, coding teks gitu. Nah, pertama kita kembali ke folder data interview tadi ini. Gitu. Nah, kita coding manual Bapak Ibu. Jadi ada coding otomatis, tetapi saya tidak menyarankan itu karena kadang kita sebagai peneliti kalau otomatis itu kita tidak paham kontennya apa, begitu. Jadi saran saya pakai coding manual seperti yang akan saya jelaskan ini. Pertama, buka salah satu file informan, misal informan Parto ini enggak, sorry, ini enggak sama tadi itu antara nama case di sini yang saya buat tadi dengan sini. Ini sebagai contoh saja. Parto, saya buka, klik 2 kali, nah, ini, lalu klik to edit. Nah, sekarang saya coba menjelaskan bagaimana cara coding teks ini. Coding teks. Nah, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam proses coding gitu. Nah, coding teks itu Bapak Ibu, memang kita harus membaca terlebih dahulu teks ini. Teks ini bisa hasil transkrip manual, sambil dengarkan voice-nya sambil ketik. Bisa juga pakai aplikasi gitu kan. Pakai misalnya yang sering saya gunakan itu Google Docs ya, transkrip voice gitu. Bisa. Nah, prinsipnya ketika sudah masuk ke dalam NVivo seperti ini, Bapak Ibu sebagai peneliti atau asisten riset harus membaca dulu ini nih, baca, kita baca, pahami, oh sampai sini. Nah, coding itu usahakan per kalimat Bapak Ibu, per kalimat ya seperti ini. Karena kalau per kata itu kita nggak mengerti kata itu ada makna apa gitu. Kalau kalimat kita ngerti di dalam kalimat itu ada makna. Nah, makna itulah yang penting. Nah, makna kalimat ini nanti kita kategorisasikan masuk pada not yang apa begitu. Misal yang ini sebagai contoh aja ini supaya agak cepat. Saya membaca ini, oh ini sebagai contoh Bapak Ibu ya. Oh ini terkait dengan praktik korupsi suap, begitu. Maka saya blok ini klik kanan, lalu klik code, lalu buka ini Bapak Ibu, buka juga case-nya, oke. Jadi
teks tadi saya baca, saya pahami, oh teks ini masuk pada notes atau terkait dengan notes praktik korupsi, begitu. Yang terkait dengan suap. Maka yang di blok itu praktik korupsi juga suap, supaya terblok 2 not sambil tekan kontrol. Nah, gini, gitu. Kalau nggak tekan kontrol, ketika kita klik swap, yang atas hilang, gitu. Maka harus ada tekan kontrol. Nih. Oke. Nah, ternyata setelah kita pahami lebih lanjut juga, teks ini tadi tidak hanya terkait dengan praktik korupsi, suap, tetapi juga terkait dengan bentuk dari jejaring aktor. Kalau begitu, kita tekan juga atau blok juga jejaring aktor. Oke, jejaring aktor. Nah, jejaring aktor dalam konteks apa? Oh, ternyata dalam konteks ini transaksional gitu. Oke. Jadi kalimat ini tidak hanya terkait dengan satu not, tetapi juga terkait dengan not yang lain. Maka kita harus blok not yang lain itu seperti yang saya lakukan ini. Lalu berikutnya adalah blok case-nya. Jadi karena ini bersumber dari informan satu, yaitu Pak Parto tadi, maka kita blok informan satu ini, begitu. Nah, setelah ini baru klik OK. Klik OK. Nah, itu sudah tercoding itu, sudah terkelompokkan di masing-masing node berdasarkan case. Sekarang kita cari lagi, baca maknanya, bla bla bla, oke, sampai sini. Kita coding ini, klik kanan, klik code, lakukan seperti cara yang sebelumnya. Ini terkait dengan jejaring aktor koruptif, misalnya ini agak cepat aja, transaksional, praktik korupsi, ini manipulasi dari informan satu. Oke. Oke, nah lanjut lagi yang ini. Klik kanan, code, ini. Ini contoh saja. Oke, jadi begitu proses coding Bapak Ibu. Itu jadi lakukan hal yang sama sampai data ini tercoding semuanya dari satu informan. Nah, dari satu informan. Kalau sudah selesai, tutup lagi ini, masuk pada file berikutnya, misal file yang Nazar misalnya. Oke, klik ini, lalu baca sebentar. Oke, sampai sini kita sudah paham maknanya. Klik kanan, good. Oke, oh terkait ini, terkait dengan ini, terkait dengan ini, terkait dengan ini, dari informan 2. Oke, anggaplah informan 2. Lalu oke. Nah, gini juga, klik kanan, good. Ini. Bisa juga dalam satu note besar, itu terkait dengan 2 subnotnya, seperti ini. Praktik korupsi terkait gratifikasi, manipulasi, bisa seperti ini. Informan 2, oke. Nah, begitu cara coding Bapak Ibu, coding teks. Sampai di sini ada pertanyaan tentang coding? Ini kan apakah dia hanya bisa memahami per satu kalimat, Pak, atau kalau misalkan pengelompokan klasifikasi notes-nya sama antara kalimat pertama dengan kalimat kedua, apa itu bisa langsung kita blok 2 kalimat tersebut atau tetap dia hanya memahami satu kalimat, Pak? Ya, jadi bisa juga seperti 1 kali coding karena kalimatnya sama begitu, ya nggak apa-apa, blok aja
beberapa kalimat yang sama tadi itu di blok, supaya tidak hilang bloknya, maka sambil sambil kontrol, tekan kontrol biasanya begitu. Bisa begitu. Baik, Pak. Nah, ini Bapak Ibu kalau kita cek note-nya, nah jadi sudah ada referensinya, sudah ada hasil coding. Nah, sudah ada hasil coding. Oke, tapi bukan data ini yang kita ambil nanti. Yang kita ambil nanti adalah data visualnya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu tentang coding. Sekali lagi, coding itu yang paling penting dalam proses analisis data dengan NVivo. Coding itu maksudnya input data ya, Pak ya? Oke, input data pada node atau pada konsep yang terkait dengan data tadi. Betul tadi, Pak. Iya, jadi coding itu kata lainnya menginput data ya, Pak ya? Betul, input data atau kata lainnya kategorisasi teks pada node yang terkait. Belum text codification ya? Text codification barusan ya, Pak ya? Iya, itu sama itu maksudnya itu, Pak. Jadi data input, text codification sama ya? Sama. Oh iya. Baru nanti di classification ya, Pak ya? Baru nanti analisis, klasifikasi, akan kelihatan nanti itu datanya. Oke. Ya, siap, lanjut. Lanjut. Sementara codingnya anggaplah sudah seperti itu aja dulu, gitu. Seperti tadi, namanya paket gitu. Nah, sekarang tahapan kita adalah analisis, Bapak Ibu. Analisis dengan fitur di atas ini, explore. Oke, analisis. Nah, kita analisis yang pertama ini pakai hierarki cat seperti contoh saya tadi. Hierarki cat ini mapping konsep. Klik kanan, bukan klik kanan ya, klik hierarki cat, lalu ini sudah otomatis code, lalu next, kemudian select item, ini. Nah, Bapak Ibu bisa analisis per node besar, per node ini Bapak Ibu. Bisa langsung centang ini. Oke. Per mother node ya, per satu konsep besar bersama anak-anaknya ini. Oke, finish. Nah, kita bisa tahu di sini bahwa jejaring aktor korupsi itu yang terkait dengan jejaring aktor korupsi itu yang pertama adalah kolutif. Nah, ini kamarnya besar, kolutif, transaksional, baru nepotis begitu. Kemudian kita ambil yang lain, klik kanan, select data. Nah, ini tinggal select di sini, ganti aja ini dibuang. Ambil yang ini. Oke. Lalu oke. Nah, muncul yang baru, praktik korupsi terkait dengan suap, manipulasi, ini yang paling dominan, dua hal ini, kemudian gratifikasi. Ini classification ya, Pak ya? Betul, klasifikasi atau mapping isu atau konsep riset kita berdasarkan data lapangan. Kalau text shot itu yang gimana, Pak? Ya, Text shot. teks. Shot. Ya, itu di fitur ini, Pak. Kalau teks ini, text search ini fungsinya beda, Pak, ini. Fungsinya beda kalau ini. Nanti coba kita praktekkan nanti. Ini data visualisasi mapping temanya. Oke. Kalau text shot itu untuk mencari teksnya ya, Pak? Yang Betul. kira-kira... Oke, saya coba loncat dikit. Untuk text search, kita klik ini. Nah,
Jadi text search ini Bapak Ibu fungsinya pertama kita mencari cepat teks yang dimaui oleh kita. Kita ingin cari teks misal terkait dengan riset kita tentang apa ya, swab begitu. Maka pakai ini. Caranya tadi kembali lagi atau saya lanjut ini dikit aja Pak. Siap. Oke. Nah, ini mapping konsep tema. Nah, simpan data ini Bapak Ibu, simpan, klik kanan, export, klik export hierarchy chart. Ini simpan di folder yang sebelumnya, yang kita bikin sebelumnya. Ini simpan di sini data NV4. Langsung save aja. Oke, tuh data sudah tersimpan. Ini tutup. Oke, saya kembali ke ini fitur text search. Baik. Kemudian kita input file kita, select item, kemudian cari filenya, ini filenya. Nah, kita input semuanya, centang aja semuanya ini. Centang data interview, oke. Nah, di sini kita cari teks yang relevan dengan kebutuhan riset kita. Misal saya nyari pendidikan. Oke, ketik kata pendidikan. Lalu run query Bapak Ibu, klik run query. Oke, nah kata pendidikan itu muncul dari file yang kita input tadi, muncul coverage-nya 0,34%. Nah, kita lihat ininya, word tree-nya. Nah, ini. Karena data saya masih terbatas tadi ya, jadi nggak muncul banyak gitu kan. Jadi, Word tree-nya ya Pak ya? betul. Pendidikan itu terkait dengan ini organisasi dinas gitu. Kemudian juga terkait dengan jabatan kepala dinas yang apa gitu kan. Nah, tapi kalau Bapak Ibu sudah punya data yang valid gitu, data yang lengkap gitu, ketika masuk kata kunci dengan ini itu akan muncul lebih banyak gitu, akan variatifnya. Misal ganti lagi, misal kalau mau cari yang lain apa ya, data saya terbatas tadi, bangunan, langsung run query, oh nggak ada pembangunan, cari apa ya, COVID, ada juga. Saya infrastruktur ya. Oke, nah Itu Pak. infrastruktur ini jejaring world-nya. Jadi dengan data ini kita bisa menunjukkan kepada pembaca dalam laporan riset kita bahwa infrastruktur itu terkait dengan teks-teks ini Bapak Ibu. Oh, siap. Kalau Ya. frekuensi gimana Pak mengeluarkannya? Work frekuensi. Oke, baik. Ini kalau mau simpan Bapak klik kanan, export world tree, langsung save. Oke, saya loncat ke fitur yang ditanya oleh Bapak tadi, saya simpan ini. Sorry, saya close. Lalu saya klik explore, ini word frequency. Ini adalah analisis konten yang ada di data kita. Oke, kita select item, cari data kita, data ini, centang semuanya aja. Lalu oke. Kemudian kita run query. Nah, di sini muncul kata yang terkait dengan data kita tadi itu. Nah, di sini Bapak Ibu, pekerjaan kita sebagai peneliti di sini adalah verifikasi. Verifikasi kata-kata yang relevan dan tidak relevan. Misal di sini ada kata yang, itu, ini kan nggak relevan. Maka ini harus difilter, dihapus.
Ini sorry, blog mana tadi? Di atas ini. Nah, misalnya kita mau hapus, ini nggak penting, ini blog, 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 misalnya begitu. Blog. Oke, anggaplah sudah. Oke, kata ini nggak penting. Kita blok, kita klik kanan, lalu klik add to stop, lalu klik OK. Bukan remove, tapi OK. Oke, nah setelah itu run query ulang. Run query. Nah, tadi udah hilang itu. Kata-kata nggak penting tadi udah hilang. Anggaplah ini sudah terverifikasi ya. Nah, anggaplah begitu. Maka oke, sudah kita pahami data ini. Ini presentasi muncul kata yang relevan. Kemudian kita mau cari cloud-nya. Ini klik cloud. Ini. Word cloud-nya itu Pak ya? Ya, ini cloud-nya. Oh iya, ini word cloud-nya ya Ya, kemarin kita selesai juga mulai pilih di modelnya di atas. ya. Nah, Word jadi kata yang besar itu adalah kata yang sering muncul yang terkait dengan riset Bapak Ibu berdasarkan data begitu. Nah, ini Iya, kan data saya kan nggak valid ini, maka kata yang paling banyak gitu iya. kan. Itu. Kalau Nah, kalau tree map mana Pak? Tree map. tree map di sini di bawah ini. Nah, gini. Oh, Jadi ini yang relevan dengan yang ini relevan dengan ini terus sampai kecil-kecil ini. Biasanya Pak Agus yang sering kita pakai di fitur ini kita ini data oh iya, ini yang yang word kita cloud-nya ya tampilkan Pak ya? di paper biasanya. Iya. Nah, kalau mau simpan klik kanan export mode cloud. Nah, Siap. cloud Oke, save. Oke. Biasanya yang ini juga ditampilkan. Ini kan dalam bentuk Excel ini sebenarnya. Ini siap, summary-nya, klik kanan, export list, langsung save aja. siap. Oke. Kalau codingnya itu kan bisa dibuat metrik ya Pak? Metrik coding gitu. Yang coding mana, Pak? Metrik coding itu? Udah ya tadi ya Pak Bisa ya? juga, Pak. Ya, bisa juga. Ah, tapi untuk riset itu, Pak, biasanya itu tadi yang dipakai itu fitur-fitur ini ya boleh lah. Dalam beberapa Ya. paper saya pakai text shares, cloud, saya pakai cross tab, kadang pakai chat, Itu hierarchy ada chat. metrik coding Pak? Sebelahnya cross tab itu? Ya, ini. Iya. Nah, ini kita bisa analisis, Pak. Tapi karena coding saya belum sampai selesai tadi, Pak. Jadi belum Oh, bisa ini. Ya, kalau cross tab analisis bisa ya Pak ya? bisa ini cross tab analisis. eh, Lalu nanti kita input data kita, Pak, di sini. Ya, ini misalnya case Oh, eh, code, kita cari code-nya. Ini gini, misal contoh, ini code. Baik, lalu di sini case-nya kita input. Nah, dua ini, sorry, tiga informan. Oke, hmm. run query. Oke, lalu kita presentasikan. Oke, nah ini informan. Informan satu itu banyaknya di transaksional. Ini kita kasih warna juga bisa. Ini informan dua banyaknya di nepotis. Oke, informan tiga ini belum ada karena belum coding tadi itu. Nah, ini kita pakai cat juga bisa ini. Oh, ini cross tab-nya ya Pak ya? Ya, cross tab ini. Cross tab antar informan ya Pak ya? Betul, cross tab, cross antar informan dengan node. Oh, nanti Ya, bisa node. antar performan per kalau tadi per node per sub node juga bisa ya Pak ya? Bisa, tergantung Bapak nanti kliknya di sini. Ini. Nah, ini mau klik subnode-nya. Silakan. Itu tinggal oke, nanti muncul di sini nanti. Nanti subnode-nya ini. Ini visualisasinya ya Pak ya? Oke. Visualisasinya Jadi konsep mapnya ya? kelebihan NVivo itu dari teks dan dari visual begini Bapak. Jadi narasi kita juga lebih terukur. Siap, siap.
Ya, Nah, siap. kalau mau simpan, klik kanan, export chart, lalu save. Jadi ada banyak ya keunggulan NVivo yang menurut saya sih bagus, dan ini kan kita masih menggunakan data-data lapangan. Nah, kita juga bisa menggunakan data-data internet ya, big data itu. Jadi kita bisa capture sosial media, kita bisa capture website ya gitu. Hanya saja prosesnya itu agak lama Pak Agus, karena kita harus install beberapa aplikasi lain lagi, begitu. Oh, iya. Bisa dikonekkan dengan aplikasi yang lain ya, Pak ya? Ya, begitu. Siap, siap. Bisa juga untuk review paper juga bisa ini Bapak. Oke, nah kalau kita mau analisis hasil coding kita tadi, misal ini praktik korupsi, kita mau explore gini Bapak Ibu. Biasanya teman-teman Fikes itu pakai data yang ini. Ini klik, node-nya kita explore diagram. Oke, jadi kita buat, jadi informan 1 dan 2 ini terkait dengan praktik korupsi ini, begitu. Nah, kalau kita mau bandingkan, ini comparison diagram, membandingkan 2 case, compare case-nya 1, 2, oke. Oh, nah, uang ininya. Nah, jadi informan 1 sama informan 2 ini. Informan 1 dan 2 ini sama-sama terkait dengan praktik korupsi, jejaring aktor, suap, manipulasi, dan lain-lain. Dan ini kolutif. Sementara informan 1 tidak terkait dengan gratifikasi, nepotis. Sebaliknya, informan 2 tidak terkait dengan transaksional. Jadi perbandingan. Mungkin ini yang dimaksud oleh Bapak, pertanyaan Bapak tadi itu yang sebelumnya. Jadi pertanyaannya berbeda masing-masing informan, maka temanya juga berbeda. Ketika analisis compare seperti ini pasti berbeda juga. Mungkin ada yang sama. Nah, ini kan sama terkait dengan note yang ini. Beda ketika melihat transaksional, beda antara dua note. Disimpan, diagram. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ibu Bapak yang di online, apakah ada pertanyaan? Isi sepertinya cukup. Oh iya, silakan. Ada? Oh, Oke. tidak ada. Ibu Bapak? Ya, baik, sepertinya cukup Pak Salahuddin. Oke. Jadi Pak Agus, Bapak Ibu semuanya, jadi ada banyak kemudahan-kemudahan yang bisa kita peroleh melalui analisis dengan NVivo 12 Plus ini, terutama terkait dengan bagaimana data teks kita yang sangat monoton itu bisa kita visualisasi, sehingga dari situ membantu kita, mempermudah kita menjelaskan data-data visual itu. Jadi uraiannya jelas, narasinya jelas, argumentasinya pun jelas, kesimpulan atas data itu juga jelas. Jadi itu. Nah, biasanya Bapak Ibu, editor jurnal internasional bereputasi itu butuh data-data yang konkret seperti hasil NVivo itu. Kalau kita sodorkan data-data teks tanpa ada analisis atau inovasi analisisnya, itu biasanya editor kurang tertarik dengan paper kita itu. Begitu Pak Agus. Baik, terima kasih Pak. Semakin jelas sekarang ya. Sebenarnya sudah tidak ada yang bertanya. Baik, apakah ada hal yang lain yang akan disampaikan Pak Salahuddin? Oke, nampaknya saya berharap dari pertemuan ini Bapak Ibu bisa menangkap minimal, data NVivo bentuknya seperti itu ya, minimal itu dulu. Nah, terkait dengan prakteknya, kalau Bapak Ibu benar-benar tertarik menggunakan NVivo, itu monggo langsung dipraktekkan
Jadi dicoba terus, ikuti saja mungkin tahap awalnya rekaman ini, ikuti saja. Nanti Bapak Ibu dengan sendirinya nanti kalau udah masuk di tahap awal, itu bisa inovasi sendiri, bisa imajinasi, improvisasi sendiri. Jadi pasti, oh seperti Pak Agus tadi kan muncul pertanyaan-pertanyaan tadi kan gitu. Nah, ketika analisis, ini yang dibutuhkan. Nah, coba lagi di fitur yang lain. Oh, ini bisa menjawab pertanyaan riset ini. Jadi, improvisasinya akan muncul dengan sendiri, maka Bapak Ibu dalam prosesnya akan bisa dengan apa ya, bisa menjadi ahli ya, ahli menganalisis data dengan NVIVO. Itu saja, Mbak. Ya, untuk tampilan-tampilannya mungkin juga Ibu Bapak tadi bisa dieksplor sendiri bagaimana Iya, grafik yang ingin bentuk grafik yang ingin ditampilkan ya Pak tadi dari iya betul. Inovasi dari pilihannya apa, begitu bisa. iya. Begitu juga dengan word cloud dan seterusnya. Ya. Kemudian ada lagi Ibu Bapak? Baik, mungkin itu saja. Terima kasih banyak Bapak Dr. Bapak Dr. Salahuddin dari Sama-sama. Universitas. Iya, terima kasih banyak atas pengenalannya dan juga trainingnya. Sudah cukup terbuka ya. Kita tadi bagaimana dalam mengaplikasikan, dalam membuat, dan nanti mungkin untuk lebih jauhnya Bapak Ibu bisa lebih mengeksplor. Ini juga sudah direcord nanti untuk Bapak Ibu yang mungkin ada poin yang tertinggal akan kami share link hasil recordingnya. Mungkin mudah-mudahan bisa lebih jelas dalam mengaplikasikannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah menghadiri. Ini mungkin tidak akan cukup kalau hanya beberapa jam ya. Mungkin kalau dikupas seluruhnya harus membutuhkan pelatihan 1 hari atau 2 hari mungkin ya Pak ya ini. Iya, betul. Iya. Nanti nggak apa-apa pengenalan lah ini. Iya, pengenalan. Iya. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Salahuddin dan Bapak Ibu semua untuk forum dialog dosen hari ini. Mungkin kami dari pihak panitia mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, kesalahan. Ada yang mau disampaikan mungkin Pak Agus? Ya, terima kasih Pak Salahuddin ini sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan tambah Amin. berkah. Dan mudah-mudahan bisa saling bekerja sama untuk ke depan karena di kita juga mulai banyak penelitian-penelitian kualitatif. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tutup aja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.